Media Vietnam sebut Marcelino Ferdinand paling ditakuti. Media Vietnam, The Tau 247, takjub dengan penampilan pemain muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Bahkan mereka menyebut gelandang serang kelahiran Jakarta itu menakutkan. Ia kerap menjadi momok bagi timnas Vietnam saat menghadapi skuad Garuda. Pujian The Tau 247 usai Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memilih Marcelino sebagai bintang masa depan Piala Asia 2023. Di mana mereka memuji pemain KMSK Dance itu setinggi langit karena selalu menjadi andalan timnas Indonesia pada turnamen edisi kemarin. @Marcelino Ferdinand 10, seorang bintang masa depan yang memberikan segalanya untuk timnya. Tulis akun Instagram resmi AFC dikutip pada hari Selasa 13 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, ia menjadi pemain termuda di samping Nguyen Dinh Bach dari Vietnam. Selain pemain 19 tahun itu, timnas Indonesia juga menjadi kesebelasan dengan rata-rata usia termuda di turnamen tersebut yakni 24 dan 33 tahun. Khusus bagi Marcelino, pemain kelahiran 2004 itu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Indonesia. Dan hal itu membuat The Tau 247 takjub dengan wonderkid milik KMSK Dance, klub divisi kedua Liga Belgia tersebut. Dalam artikelnya, mereka mengklaim Marcelino telah membuat kemajuan pesat untuk timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Bahkan, mereka menyebut ex-pemain Persebaya Surabaya itu sebagai momok menakutkan bagi Vietnam karena kerap membuat The Golden Star Warriors kalah dan bersedih. Berapa gaji Sinteyong saat ini? Kontrak Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Selain tentang diperpanjang atau tidak, ada satu pertanyaan menarik soal kontrak itu, yakni gaji yang diterima oleh Sinteyong. Ia memulai tugas sebagai pelatih Indonesia pada 2020 lalu. Dan sejauh ini dengan tolak ukur ranking FIFA, Sinteyong sendiri dianggap sukses membawa kemajuan untuk timnas Indonesia. Tidak sedikit pihak yang kemudian meminta PSSI untuk segera memberikan kontrak baru kepadanya. Dan dukungan agar sang pelatih disodori kontrak baru pun semakin deras usai Piala Asia 2023. Ia sendiri datang ke Indonesia dengan reputasi yang bagus. Dan dia adalah pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Lalu, berapa gaji yang diterima Sinteyong sebagai pelatih Indonesia? Informasi gaji Sinteyong pernah diungkap oleh Muhammad Iriawan saat masih menjabat sebagai ketua PSSI. Pada Januari 2022 lalu, sosok yang karib disapa Iwan Bule itu menyebutkan secara rinci soal upah tim pelatih timnas Indonesia tersebut. Besarnya 2 miliar rupiah kurang lebih per bulannya. Di luar apartemen, di luar kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi kan bukan, dia tim, ada 6 pelatih lainnya. Kata Iwan Bule lewat podcast Close the Door di YouTube milik Deddy Corbuzier. Sinteyong mungkin 1,1 miliar rupiah. Ya, ada harga, ada barang lah, tegasnya. Ambisi Jai Ijes, debut hingga cetak gol untuk timnas Indonesia. Jai Ijes menyatakan ia punya banyak mimpi bersama timnas Indonesia mulai dari mencatat debut hingga mencetak gol untuk timnas Indonesia. Ia pun resmi menjadi WNI pada bulan Desember 2023 yang lalu. Ia membidik kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Maret dan Juni sebagai momen ia mencatatkan penampilan bersama timnas Indonesia. Saya harap bisa bergabung dengan tim nasional di bulan Maret atau Juni ketika mereka bermain di kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu, saya akan membuat menit pertama saya, mencetak gol dan mencatat debut. Itu semua mimpi saya. Jadi saya harap bisa mencapai mimpi tersebut.
kata Jai Ijes dalam video yang diunggah oleh akun resmi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting di bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi Vietnam dalam 2 laga, yaitu pada tanggal 21 Maret di Jakarta dan 5 hari kemudian berganti menjadi tim tamu di Vietnam. Timnas Indonesia saat ini baru mengumpulkan 1 poin dari 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia. Dan skuad Garuda sejajar dengan Filipina serta tertinggal dari Vietnam 3 poin dan juga Irak 6 poin. Karena itulah 2 laga di bulan Maret akan krusial. Bila mampu meraup minimal 4 poin dari 2 laga tersebut, Timnas Indonesia akan kembali memegang nasib di tangan sendiri pada sisa 2 laga terakhir di bulan Juni mendatang. Namun, andai hanya mampu meraih 3 poin atau bahkan kurang dari situ, peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan menjadi semakin tipis. Sinteyong, pemain naturalisasi bisa ubah mental pemain lokal. Sinteyong buka suara perihal tren pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sudah bukan menjadi sesuatu yang tabu dan perlu dipermasalahkan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Di Piala Asia 2023 misalnya, pelatih asal Korea Selatan itu membawa 7, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Saint Patinama, Ivar Jenner, Mark Klok, dan Rafael Struijk. Pelatih yang akrab disapa STY itu pun meminta pemain lokal untuk memaklumi kehadiran para pemain naturalisasi di Timnas Indonesia ini. Ia menilai para pemain naturalisasi tersebut, terutama yang berkarir di luar negeri, dapat memberi dampak positif untuk perkembangan pemain lokal di dalam skuad Garuda. Memang, pemain naturalisasi sangat membantu untuk pemain lokal. Mungkin saat ini para pemain lokal merasa tidak adil, tetapi sekarang zaman global. Apalagi filosofi saya, kalau misalnya pemain ini tidak ada darah Indonesia, tidak akan saya pilih. Dengan memainkan para pemain naturalisasi, bisa mengubah mental para pemain lokal. Dengan mencampur skuad lokal dan naturalisasi, pemain lokal sendiri bisa merasa pengalaman dan intensitas pertandingan itu seperti apa. Jadi, mohon jangan menggunakan kacamata ras untuk pandang pemain naturalisasi, kata Sinteyong. Pelatih berusia 53 tahun itu sebelumnya sempat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan salah satu pembahasannya adalah soal naturalisasi. Ia mengatakan, tidak ada target khusus berapa pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia, baik dari dirinya sendiri maupun federasi.